Atu geceho. Assalamualaikum Alif mana si warahmatullahi Alif? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan elektronika dasar yaitu yang judulnya transistor dan simbol komponen yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas IF21B dan IF21A. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Satrio. Nama saya Dimas Dwi Septo. Nama saya Afif B. Cahyadi. Leungit deui jelemana teh. Dan satu lagi rekan saya yaitu Muhammad Ali Prafli. Oke, lanjut ke bagian materi. Yaitu apa sih transistor? Nah, transistor itu merupakan komponen elektronika yang aktif berfungsi sebagai penguat arus atau tegangan atau daya dan sebagai pengendali arus listrik. Secara sederhananya, transistor yaitu terdiri dari tiga terminal utama yaitu basis, emitor, dan kolektor. Nah, cara kerja transistor yaitu dengan cara memanfaatkan aliran muatan pembawa mayoritas atau elektron atau Hawk antara kutub emitor dan kolektor yang dikontrol oleh arus atau tegangan yang diberikan ke basisnya. Dengan memberikan arus atau tegangan input yang kecil di basis, maka akan menghasilkan perubahan yang jauh lebih besar antara emitor dan kolektor. Inilah prinsip kerja transistor sebagai penguat. Nah, transistor juga sering digunakan pada rangkaian-rangkaian elektronika seperti penguat sinyal audio, penguat daya RF, osilator, amplifier, switching, dan rangkaian kontrol. Jenis transistor antara lain yaitu BJT atau bipolar junction transistor, FET atau field effect transistor, dan yang terakhir ada MOSFET, metal oxide semiconductor FET. Nah, yang selanjutnya ada transistor dan transduktor. Nah, yang pertama ada transducer. Transducer adalah perangkat elektronik yang dapat mengubah besaran fisik seperti suhu, tekanan, percepatan menjadi besaran listrik seperti tegangan atau arus listrik. Contohnya yaitu ada transducer. Mikrofon yaitu untuk mengubah gelombang menjadi sinyal listrik. Yang kedua yaitu sensor suhu yaitu untuk mengubah suhu menjadi besaran tegangan. Yang ketiga yaitu ada load cell yaitu untuk mengubah beban mekanik menjadi perubahan resistansi transducer yang banyak digunakan dalam sistem instrumentasi atau LOT, Internet of Things, dan sistem kontrol. Nah, yang kedua ada transistor. Transistor adalah gabungan dari tiga buah transistor yang membentuk satu kesatuan rangkaian elektronik. Transistor biasanya terdiri dari dua buah transistor NPN, satu buah transistor PNP. Fungsi transistor antara lain sebagai saklar elektronik pada rangkaian pengendali motor atau DC. Dengan transistor arus listrik pada beban ini dapat menghidupkan atau mematikan berdasarkan sinyal input pengendali yang diberikan ke basis salah satu transistornya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Wisepto Utomo Putra. Selanjutnya ada rangkaian transistor. Rangkaian transistor sebagai saklar. Rangkaian ini menggunakan transistor NPN dengan beban lampu. Transistor berfungsi sebagai saklar yang dikendalikan berdasarkan tegangan di basis. Lalu rangkaian transistor sebagai penguat. Rangkaian transistor penguat tersusun atas transistor, resistor, dan sumber tegangan. Digunakan untuk menguatkan sinyal input di basis agar didapat
sinyal output yang lebih besar. Lalu ada osilator transistor Hartley. Rangkaian osilator dengan induktor yang terbagi untuk feedback positif agar transistor dapat menghasilkan sinyal output berupa osilasi atau gelombang periodik secara terus-menerus. Lalu ada rangkaian driver motor DC. Rangkaian driver motor DC dengan transistor sebagai saklar pengendali untuk mengatur kecepatan dan arah putar motor DC. Lalu ada rangkaian transistor pembagi tegangan. Rangkaian transistor yang dirangkai dengan resistor sebagai pembagi tegangan untuk mendapatkan keluaran tegangan yang lebih kecil dari inputnya. Nah, berikut ini adalah tampilan gambar simbol saklar atau switch dan relay. Di sebelah kiri itu ada saklar tunggal dan bentuk fisiknya seperti itu. Lalu ada saklar ganda, saklar direct atau seri, ada saklar tukar, stop kontak bired atau dengan hubungan pembumian. Lalu ada stop kontak tanpa arde, lampu pijar, lampu TL, sekring, dan rangkaian pemutus mini atau bisa disebut MCB. Lalu ada simbol kondensator atau kapasitor. Kondensator bipolar yaitu seperti yang ada di gambar, lalu ada kondensator nonpolar berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara waktu. Lalu ada kondensator bipolar elektrolytik kondensator atau bisa disebut ELCO. Lalu ada kapasitor bipolar elektrolytik dengan kondensator, dan yang terakhir ada kapasitor variabel. Kondensator yang nilai kapasitasnya dapat diatur. Lalu ada simbol kumparan dan simbol ground. Simbol ground itu terdiri dari 3, ada earth ground, chassis ground, dan common atau digital ground. Itu referensi 0 sebuah sumber listrik. Ground yang dihubungkan pada bodi sebuah rangkaian listrik. Lalu ada simbol kumparan, itu ada 3, induktor lilitan, kumparan spool coil, lalu ada induktor dengan inti besi, dan yang terakhir itu ada variabel induktor. Induktor lilitan kumparan spool coil itu dapat menghasilkan medan magnet ketika di arus listrik. Yang kedua itu induktor dengan inti besi, kumparan dengan inti besi seperti pada trafo. Dan yang terakhir itu ada variabel induktor lilitan yang nilai induktasinya dapat diatur. Simbol meter, power supply, dan lampu. Simbol power supply yang sebelah kiri itu merupakan simbol dari sumber tegangan DC, menghasilkan tegangan searah tetap atau konstan. Sumber arus menghasilkan sumber arus tetap, sumber tegangan AC, sumber tegangan bolak-balik seperti dari PLN, penghasil tegangan listrik bolak-balik seperti pembangkit listrik di PLN. Terus baterai menghasilkan tegangan searah tetap. Baterai lebih dari 1 sel menghasilkan tegangan searah tetap. Sumber tegangan yang dapat diatur, sumber tegangan yang berasal dari rangkaian listrik lain. Lalu sumber arus yang dapat diatur, yaitu sumber arus yang berasal dari rangkaian listrik lain. Lalu yang kedua ada simbol meter atau alat ukur. Yang sebelah kiri merupakan simbol dari voltmeter, mengukur tegangan listrik dengan satuan volt, ampere meter mengukur arus listrik dengan satuan ampere, ohm meter mengukur resistensi dengan 1 ohm, wattmeter mengukur daya listrik dengan satuan watt. Lalu dilanjut dengan simbol lampu. Lampu akan menghasilkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Selanjutnya ada pengertian simbol dioda. 1 ada dioda standar atau dioda penyearah simbol, berfungsi untuk menyearahkan sinyal AC menjadi DC dan melindungi rangkaian dari tegangan balik. Contoh penggunaannya pada satu daya yaitu
Yang kedua adalah dioda Zener simbol, berfungsi sebagai regulator tegangan dengan nilai breakdown tegangan yang stabil, sering digunakan sebagai referensi tegangan. Yang ketiga ada dioda LED, light emitting dioda, simbol dioda yang memancarkan cahaya tampak saat dialiri arus, biasa digunakan sebagai lampu indikator dan display. Yang ke ini ada lagi selanjutnya dioda shock simbol, memiliki tegangan jatuh yang rendah sehingga responsif dan kecepatan switchingnya tinggi. Selanjutnya ada dioda varaktor simbol, kapasitansi junction dioda ini bervariasi sesuai besar tegangan reverse bias. Biasa sering diaplikasikan di osilator dan piranti frekuensi radio. Selanjutnya ada dioda tunnel simbol, efek quantum tunneling pada junction tipis memungkinkan arus mengalirkan pada tegangan sangat rendah, biasa digunakan pada penyearah. Selanjutnya ada dioda AC switch, simbol akan mengantarkan pada tegangan breakdown tertentu baik untuk setengah siklus positif atau negatif gelombang AC. Berikutnya adalah gambar dioda berbagai bentuk. Yang pertama ada dioda normal. Yang kedua ada dioda bright. Yang ketiga ada dioda Zener. Yang keempat ada dioda LED. Yang kelima ada dioda foto. Yang keenam ada dioda laser. Yang kelima ada dioda varaktor. Yang selanjutnya ada dioda tunnel. Dan terakhir ada dioda Scotch. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.